Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 527 Naga Emas di Langit. Aku benar-benar menantikan berapa banyak pilar cahaya yang akan diaktifkan oleh Junior Chu Feng. Mendengar penjelasan Kaisar Dinasti Jiang tentang formasi fenomena 18 naga emas, tatapan Zhang Tianyi tampak semakin mendambakan. Dengan bakat saudara Chu Feng, aku yakin tidak akan sulit baginya untuk melampaui 8 pilar cahayaku. Jiang Wuxiang tersenyum ringan dan berkata, "Tentu saja, bakat kakakku sangat kuat. Kurasa jika dia ingin menerobos, sangat masuk akal baginya untuk mengaktifkan 10 pilar cahaya." Raja monyet mengerikan itu membuka mulutnya dan wajahnya penuh dengan rasa puas. Dapat dilihat bahwa sebagai kakak laki-laki Chu Feng, dia juga sangat bangga. Bakat Chu Feng memang luar biasa, dan kita semua tidak meragukan hal ini. Maafkan kata-kataku yang belak-belakan, tapi alam surga tidak semudah itu untuk ditembus. Dari apa yang aku tahu, ini adalah pertama kalinya Chu Feng mencoba masuk ke alam surga. Dan peluang untuk berhasil menembus alam surga pada percobaan pertama hampir nol. Setidaknya, saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menembus alam surga pada percobaan pertama. Tepat pada saat itu, Jiang Hengyuan berbicara dengan tenang. Setelah mendengar perkataannya, banyak orang yang punya hubungan baik dengan Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan dahi dan melemparkan tatapan tidak senang. Namun, meskipun perkataan Jiang Hengyuan agak tidak pantas saat ini, namun itu memang masuk akal. Alam surga adalah rintangan yang sangat sulit. Banyak orang harus mencoba berkali-kali agar berhasil, dan dapat dikatakan mereka yang berhasil setelah puluhan kali adalah orang-orang dengan bakat yang sangat baik. Lagi pula, bahkan Ziling, tubuh ilahi, membutuhkan lebih dari 10 kali untuk berhasil. Berhasil dengan 1 kali percobaan memang tidak pernah terdengar oleh siapapun. Apakah kita tidak akan bisa menyaksikan saat Chu Feng menerobos ke alam surga? Sejujurnya, aku benar-benar ingin melihat berapa banyak pilar cahaya yang bisa dia aktifkan saat dia menerobos. Seorang ahli dinasti berkata dengan sedikit penyesalan. Kenyataannya, yang merasa menyesal bukan hanya dia. Semua orang merasa menyesal, tetapi meskipun begitu, tidak seorang pun meninggalkan tempat itu, dan tanpa mengalihkan pandangan, mereka menatap formasi fenomena 18 naga emas. Dan penantian itu berlangsung selama setengah hari. Chu Feng masuk pada siang hari, dan saat ini, matahari telah terbenam di barat. Bulan yang melengkung pertama kali muncul, dan malam menyelimuti seluruh dunia sedikit demi sedikit. Hari sudah gelap, jadi saya menghimbau semua orang untuk makan dulu, lalu istirahat lebih awal. Lagi pula, bahkan jika Chu Feng berhasil menembus batas, tidak mungkin bisa secepat ini. Tiba-tiba, Kaisar Dinasti Jiang berbicara untuk mendesak. Dia sudah menyiapkan jamuan untuk menyambut orang banyak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada yang ingin melewatkan momen Chu Feng membuat terobosan. Dari awal hingga akhir, mereka terus menunggu. Sampai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang makan. Menembus alam surga adalah proses yang sangat panjang. Bahkan jika Chu Feng benar-benar berharap untuk berhasil pada percobaan pertama, itu akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa hari. Aku akan meminta orang-orang untuk mengawasi di sini. Jika Chu Feng benar-benar berhasil masuk ke alam surga, aku akan segera memberitahu semua orang. Leluhur tua dinasti Jiang juga mendesak dengan senyum ringan. Dan mendengar dia berkata seperti itu, meskipun mereka tidak mau, mereka bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, leluhur dan kaisar dinasti Jiang benar. Menerobos ke alam surga itu sulit, jadi bagaimana mungkin Chu Feng bisa menerobos secepat itu? Mereka menunggu di sini hanya akan membuang-buang waktu. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara teredam. Tak lama kemudian, cahaya menyilaukan muncul dari balik kerumunan. Ketika menoleh untuk melihat, semua orang sangat terkejut karena mereka dengan takjub menemukan bahwa di tepi formasi itu, pilar cahaya keemasan yang tak tertandingi terangnya melesat ke angkasa, menembus awan-awan. Dia berhasil menerobos. Pada saat itu, wajah semua orang berubah drastis dan mereka sangat terkejut. Karena, pilar cahaya seperti itu sudah mewakili segalanya. Chu Feng berhasil menembusnya. Dia tidak hanya berhasil menembusnya pada percobaan pertama, dia bahkan berhasil menembusnya dalam waktu kurang dari sehari. Asteris. Tak lama kemudian, pilar demi pilar cahaya tebal menjulang ke langit dan langsung ke awan. Hanya dalam sekejap, ada 10 pilar cahaya yang berdiri di depan mata semua orang. Pada saat itu, semua orang tercengang. Wajah mereka penuh dengan kata kaget karena saat ini, pilar cahaya yang masih melesat ke langit terus berlanjut. 10 pilar cahaya itu sama sekali bukan jumlah terakhir. 11, 13, 15, 18. Saat orang banyak menyaksikan, total 18 pilar menjulang ke awan, didirikan di bawah langit malam, di antara langit dan bumi. Astaga, 18. Total 18 pilar cahaya. Chu Feng benar-benar mengaktifkan 18 pilar cahaya. Mereka benar-benar tercengang.
terutama orang-orang dari dinasti Jiang. Saat mereka melihat 18 pilar cahaya keemasan yang menyilaukan, itu seperti mimpi. Itu karena ada sebuah legenda di dinasti Jiang. Selama ada seseorang yang mampu mengaktifkan 18 pilar cahaya, garis keturunan semua orang dari dinasti Jiang akan diperkuat. Dan saat ini, pemandangan dari legenda itu muncul begitu saja di depan mereka. Itu benar-benar membuat mereka merasa gembira dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sebenarnya tidak dapat langsung menerimanya, dan bahkan tidak percaya itu benar. Asteris buah gelombang asteris. Namun saat semua orang tenggelam dalam keterkejutan, di dalam 18 pilar cahaya, raungan naga yang memekakkan telinga benar-benar bergema. Dan ketika mereka terbangun oleh raungan naga itu, mereka menemukan bahwa 18 pilar cahaya itu benar-benar berubah. Awalnya mereka menembus langit, tetapi sekarang, dengan langit sebagai pusatnya, mereka menyusut dengan sangat cepat. Ketika pilar cahaya menyusut hingga tingkat tertentu, lengkungan khusus benar-benar muncul. Itu adalah seekor naga. 18 pilar cahaya berubah menjadi 18 naga emas. Asteris Hoa gelombang asteris. 18 naga emas itu memiliki cahaya keemasan yang dahsyat dan atmosfer yang tidak biasa. Mereka terbang di udara, mengitari dinasti Jiang di langit. Saat itu, hari sudah gelap. Jadi, cahaya yang dipancarkan oleh 18 naga emas itu sangat menyilaukan, dan benar-benar menerangi seluruh dinasti Jiang. Dalam situasi itu, semua anggota dinasti Jiang tercengang. Saat mereka melihat 18 naga emas di udara, mereka tak henti-hentinya bersemangat. Beberapa orang bahkan berlutut dan bersujud. Karena, mereka semua memikirkan legenda yang tersebar di dinasti Jiang. Ketika fenomena itu terjadi dengan 18 naga melingkar di udara, itu adalah momen transformasi dinasti Jiang mereka. Asteris ledakan gelombang asteris. Saat semua orang di seluruh dinasti Jiang tenggelam dalam kegembiraan bagaikan mimpi, 18 naga emas meraung panjang, lalu meledak, berubah menjadi bintik-bintik emas. Seperti tetesan air hujan, dalam semburan suara khusus, mereka jatuh. Mengapa ini terjadi? Melihat bintik-bintik emas yang memenuhi langit, orang-orang dari dinasti Jiang terkejut, dan wajah mereka yang awalnya sangat gembira langsung digantikan oleh sedikit kepanikan. 18 naga emas hancur. Bagi mereka, itu bukan pertanda baik. Tunggu. Namun setelah bintik-bintik emas itu melayang turun, mereka tidak menyatu dengan tanah, tetapi mulai menyatu dengan tubuh semua anggota klan Jiang. Pada saat itu, wajah orang-orang dari dinasti Jiang berubah drastis lagi. Suatu bentuk kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka karena mereka dapat merasakannya dengan jelas. Pada saat itu, darah di tubuh mereka mendidih. Darah itu membara. Kekuatan garis keturunan yang mereka miliki secara unik sebenarnya terus menguat. Legenda yang beredar di dinasti Jiang itu benar.